Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya Minggu hari ini 6 Juli 2025. KMP Tunu Pratama Jaya sebelumnya tenggelam di perairan Selat Bali Rabu 2 Juli 2025 malam. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyanto menerangkan bangkai kapal ditemukan di dasar laut pada kedalaman 40 hingga 60 meter. Namun lokasi tenggelamnya bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kapal tenggelam. Tim juga menemukan satu jasad penumpang di hari keempat pencarian, sehingga jumlah korban meninggal bertambah menjadi 7 orang. Sesuai manifest, kapal yang tenggelam pada Rabu 2 Juli 2025 malam itu memuat 65 orang, sebanyak 30 diantaranya ditemukan selamat dan 7 lainnya meninggal dunia. Dengan demikian masih ada 29 orang yang hingga kini belum ditemukan. Ribut Eko menduga korban lainnya terjebak di dalam kapal, meski ia belum bisa memastikan hal itu karena harus dilakukan observasi bawah laut. Basarnas disebutnya berpacu dengan waktu dan berharap seluruh proses dapat dilakukan secara optimal. Bisa disampaikan bagaimana update temuan Basarnas terkait pencarian korban dan juga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di hari ketiga ini? Oke, baik. Terima kasih Siska dan para Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa tim SAR gabungan pada pencarian hari ketiga ini berhasil menemukan titik lokasi yang diduga merupakan tempat keberadaan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya ini yang mengalami tenggelam pada Rabu 3 hari yang lalu. Dan lokasi penemuan diduga bangkai KMP ini berada di perairan antara Bali dan Jawa dengan jarak sekitar 1-2 nautical mil dari titik awal kapal kehilangan komunikasi waktu dikabarkan tenggelam. Jadi memang jaraknya dari lokasi awal itu ada sekitar 1-2 nautical meter menuju ke arah utara. Hal ini berbeda dengan awal masa proses tenggelamnya kapal, di mana waktu itu arus lebih banyak mengarah ke arah selatan, sehingga para korban lebih banyak ditemukan di perairan sisi Bali di sisi selatan dari lokasi dilaporkannya kapal tenggelam. Namun ternyata pada beberapa hari terakhir ketika kondisi arus berubah menjadi ke arah utara, bangkai kapal diduga terbawa arus hingga menjadi mengarah ke arah utara begitu. Dan lokasi penemuan ini dari perkiraan tim SAR gabungan, bangkai kapal ini berada di kedalaman antara 40 sampai 50 meter dari atas permukaan laut. Nantinya pihak tim SAR gabungan akan mendatangkan sebuah kapal KRI dari TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi di bagian bawah laut. Dan kapal ini saat ini masih akan datang dari menuju ke Selat Bali dan diperkirakan akan tiba sekitar pukul 8:30 ini. Nantinya kapal tersebut langsung akan datang dan mengidentifikasi lokasi di mana titik awal kapal tersebut berada dan di mana perkiraan sekarang kapal tersebut ada. Dan kapal KRI tersebut memiliki beberapa peralatan yang cukup canggih yang mampu untuk mendeteksi lebih detail lagi daripada temuan awal yang didapati. Begitu, Siska. Baik, Afla, lalu terkait dengan insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini, bagaimana respon ataupun keterangan resmi dari pihak manajemen terkait dengan hal tersebut, Afla? Baik, jadi Siska, tadi sore ketika pihak tim SAR gabungan melakukan press release hasil temuan pada pencarian hari ketiga, turut dihadirkan juga perwakilan dari perusahaan yang menaungi KMP Tunu Pratama Jaya yang hadir di lokasi. Dan dari pihak KMP Tunu Pratama Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada para korban serta berjanji akan membantu semaksimal mungkin proses pencarian yang bisa dilakukan. Pihak perusahaan juga mengaku akan atau telah melakukan pemberian semacam tali asih kepada korban-korban dari kapal yang tenggelam. Dan memang tidak banyak yang disampaikan karena memang pihak perusahaan juga tidak bersedia untuk ditanya lebih lanjut selain keterangan yang diberikan pada pertemuan hari itu. Begitu, Siska.
Baik Afla, lalu di hari ketiga proses pencarian ini masih ada 30 orang yang belum ditemukan. Lalu seperti apa situasi hingga hari ini di Pelabuhan Ketapang, Afla? Baik Siska, update terbaru yang saya miliki memang pada pencarian hari ketiga ini tidak ada hasil korban baru yang bisa ditemukan, artinya memang masih sama jumlah korban selamat yang ditemukan berjumlah sebanyak 30 orang, sementara jumlah korban meninggal sebanyak 6 orang. Artinya dengan total penumpang dan kru sebanyak 65 masih ada 29 lagi korban yang belum ditemukan hingga saat ini berdasarkan data manifest yang ada. Meski demikian masih banyak warga atau keluarga dari para korban ini yang bertahan di Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi untuk menunggu kabar dari anggota keluarganya yang menjadi korban. Perlu saya sampaikan juga Siska bahwa data 65 korban baik termasuk juga penumpang maupun juga kru itu lebih sedikit daripada jumlah aduan yang ada dari keluarga yang mengaku anggota keluarganya menjadi korban dari kapal tersebut. Namun data-data ini masih akan terus didalami dan diverifikasi hingga menemukan berapa sebenarnya jumlah penumpang yang ada pada kapal tersebut. Beberapa keluarga korban ada yang sampai bertahan hingga hari ketiga ini untuk menunggu kepastian kabar bagaimana kondisi atau berharapkan untuk anggota keluarganya yang menjadi korban bisa ditemukan. Beberapa hal dilakukan, ada yang telah menabur bunga di area sekitar pelabuhan, ada juga yang menggelar doa bersama di tempat dermaga lokasi kapal berangkat sebelum tenggelam. Begitu Siska. Baik, Afla, lalu untuk pencarian hari keempat atau esok hari, adakah agenda atau rencana yang sudah dipaparkan oleh tim SAR gabungan? Baik Siska, jadi pada agenda besok rencananya memang salah satu hal yang akan dilakukan adalah pencarian dengan memanfaatkan para penyelam. Jadi ada sekitar 2 bulan penyelam yang disiapkan untuk terjun ke dalam lautan untuk mencari para korban atau bangkai kapal yang ada di Selat Bali ini. Namun memang belum bisa dipastikan jam berapa mereka akan turun ke dalam lautan dan berapa banyak jumlah yang akhirnya akan turun, karena pada hari ini tadi sebelum besok dimulai proses penyelaman, para penyelam ini juga telah mengikuti tes kesehatan secara lengkap untuk memastikan bahwa memang tubuhnya atau juga fisiknya siap untuk melakukan penyelaman. Tadi informasi yang kami terima dari 20-an yang mengikuti proses kesehatan, ada belasan, 16 atau 15 yang dinyatakan siap untuk menyelam. Namun pada besok rencananya masih akan ada lagi beberapa penyelam yang akan datang yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan dari komunitas selam yang ada. Gitu, Siska. Oh iya, bisa saya sampaikan juga Siska, bahwa besok Wakil Presiden RI di Raka Bumi Raka direncanakan akan datang ke Pelabuhan Ketapang untuk mengunjungi para keluarga korban dan memantau proses pencarian hari keempat. Lebih dari 1 jam mereka langsung bergerak lagi dan sampai di titik lokasi. Di titik lokasi mereka bisa mengidentifikasi adanya objek di bawah air yang patut diduga bahwa itu adalah kapal yang kita cari. Mungkin tolong ditampilkan gambarnya operator. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian, kita ambilkan data yang kita perbesar dari last month position LKP ya, sampai ke titik datum itu berjarak antara 1 sampai 2 nautical mile pergeseran, ya, di mana ini adalah ke arah utara. Sementara korban
banyak kita ketemukan saat kejadian terbawa arus ke selatan sampai pada pagi hari. Hal ini yang perlu kita evaluasi dengan kehadiran kapal TNI AL, KRI Vanildo. Semoga malam ini bisa memverifikasi dari data yang kita miliki saat ini. Dari hasil identifikasi data yang kita dapatkan sore hari ini, spesifikasi bentuk benda di bawah air, panjang dan lebar hampir bersamaan. Untuk itu, kami masih perlu menjustifikasi dengan beberapa peralatan lagi, baik itu menggunakan ROV ataupun sajian sonar dan sonar yang ada di. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.